Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Hasna Konita dengan NIM 7211491192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar sistem informasi manajemen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu perusahaan tentu memiliki sumber daya perusahaan. Nah, sumber daya perusahaan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya fisik dan yang kedua adalah sumber daya konseptual. Sumber daya fisik adalah sumber daya yang dapat dilihat dan dirasakan secara nyata karena berwujud. Sumber daya fisik dapat berupa 4M, man, material, mesin, dan money. Dan yang kedua adalah sumber daya konseptual. Ini biasa dikenal dengan istilah informasi. Nah, informasi ini yang nantinya akan mengkonsep sumber daya fisik. Mengapa demikian? Contohnya, perusahaan dapat mengetahui berapa kebutuhan dana di masa yang akan datang melalui informasi dari penggunaan dana di periode yang lalu. Setelah itu, perusahaan akan dapat melakukan ramalan-ramalan di masa yang akan datang untuk perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengelola suatu informasi, perlu adanya sistem informasi. Sebelum masuk dalam sistem informasi manajemen, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk sistem. Bentuk sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Input itu terdiri dari data-data yang nantinya akan diproses dan akan menjadi output yang berupa informasi. Selanjutnya adalah macam-macam jenis sistem dalam perusahaan. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi atau sekarang lebih dikenal dengan sistem informasi akuntansi. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Yang ketiga sistem kantor virtual. Yang keempat sistem pendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Tentu setiap perusahaan menciptakan sistem tersebut karena adanya kebutuhan perusahaan. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sedangkan menurut Raymond, SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Dan menurut Gordon, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang mampu memberikan informasi sedemikian rupa untuk menunjang jalannya operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. SIM menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis perangkat lunak. Jadi, data yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam basis data dan diproses melalui 1. Peranti lunak pembuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua, mode sistematis yang menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan yang nantinya akan menghasilkan informasi yang diberikan kepada pihak pemecah masalah organisasi. Selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan sistem informasi? Yang pertama adalah pengguna pertama output komputer, yaitu karyawan di bidang akuntansi. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, non-manajer. Yang keempat adalah staf profesional. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Pihak manajemen membutuhkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencapai solusi. Berikut adalah tahapan-tahapan pemecahan masalah melalui beberapa aktivitas dengan adanya informasi. Yang pertama adalah aktivitas intelijen, mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah aktivitas peninjauan, menilai pilihan-pilihan masa lalu. Oleh karena itu, informasi penting bagi pihak manajemen dalam mencapai solusi dan memecahkan masalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.